Nah, jadi Abah, nya kan kampung-kampung tengah gabung dengan peringatan Mauludnya. Sebenarnya apa makna dan tujuan Mauludnya, Abah? Kalau maknanya itu kan bukti kecintaan kita, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan musim, itu kan orang-orang Islam tahu bahwa kelahiran Rasulullah itu 12 Rabiul Awal. Kemudian kenapa orang Aceh, ulama-ulama Aceh menetapkan sampai 100 hari lebulun di Aceh? Itu supaya orang-orang Aceh itu bukan hanya 12 Rabiul Awal saja melakukan perayaan kayak seperti ini. Jadi itu kan kalau satu hari aja udah bisa lupa. Tapi kalau udah sampai 100 hari, di sana ada ceramah, di sini ada ceramah, di sini ada kenduri, itu itu kegembiraannya itu berlebihan gitu. Jadi maka saya pikir bagi orang Islam itu diharuskan, nggak usah dengar kali lah kalau ada pikiran-pikiran bid'ah-bid'ah seperti yang lahir selama ini. Bid'ah-bid'ah itu kan mungkin konsep orang non-Islam itu supaya orang-orang Islam itu tidak begitu mengangkat-angkat nama Rasulullah. Jadi masuklah kepada orang Islam, dilihat orang-orang Islam yang kira-kira kurang-kurang iman dikit disampaikan untuk apa mulai kan bid'ah itu. Jadi itu mungkin orang keinginan orang, kita pula yang sampaikan. Sebenarnya nggak usah seperti itu. Jadi kita ajarkan lagi kepada anak-anak kita bagaimana cara, siapa itu Rasulullah. Dan yang paling hebatnya gini, itu perjuangan Rasulullah itu berat sekali perjuangannya. Jadi bagaimana cara membuka mata orang-orang yang sedang gelap gulita zaman sebelum Rasulullah itu tahun-tahun 571 bulan sebagainya, itu masyarakat itu gelap artinya nggak tahu apa-apa, itu nggak tahu arah. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang hari ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran, salah saya surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Katakanlah bahwa tidak Tuhan melainkan Allah. Jadi itu yang diperintahkan oleh Allah disampaikan kepada orang-orang yang sedang mau menyembah entah apa-apa yang disembah di sana. Cuma bayangkan perjuangannya. Apa yang terjadi pada Rasulullah? Feedbacknya itu kan yang dilempar, yang dicaci, yang sebagainya. Apakah kita sebagai umat Islam tidak harus mengingat perjuangannya? Saya pikir itu penting. Jadi kita kasih tahu lagi kepada orang Islam. Kalau kita tunggu di sekolah-sekolah memang sudah ditutup semua itu. Yang namanya keislaman seperti ini, apalagi menteri-menteri sekarang ini, ditutup semua. Lalu apa akan terjadi ke depan? Maka oleh sebab itu kita orang-orang Islam ini perlu kita pertahankan itu. Dan tidak salah kok. Ya, saya pikir itu jawabannya seperti itu menurut saya ya, minta maaf ya. Iya, iya, iya. Oke, makasih ya, Pak. Yuk.